Halo semua, selamat datang di Irfan Berbagi Info. Video kali ini saya akan berbagi info seputar ILC, Indonesian Lawyers Club, Indonesia Lawak Club. Bukan. ILC yang saya maksud adalah Indonesian Linux Conference. Jadi sebuah konferensi nasional yang akan membahas materi-materi seputar Linux dan free open source software. ILC sendiri di tahun-tahun sebelumnya itu sempat vakum. Jadi terakhir yang saya tahu itu di tahun 2015 di Kota Tegal. Nah, di tahun 2002 ini ILC kembali diselenggarakan di Kota Ponorogo. Nah, tahun ini akan menjadi tahun yang bisa mengobati kerinduan kita untuk berkumpul sesama KPLI atau Komunitas Pencinta Linux Indonesia dari berbagai daerah. Dan nggak cuma untuk KPLI aja ya acara ini, jadi untuk umum siapapun bisa yang tertarik untuk mendapatkan insight baru tentang Linux dan free open source software. Lalu apa aja sih manfaat yang bisa kita dapat kalau kita ikut acara itu? Kemudian bagaimana bentuk acaranya? Lalu apa aja materi-materinya? Langsung aja, inilah info Indonesian Linux Conference 2022 Ponorogo. ILC 2022 akan diselenggarakan di Ponorogo, tepatnya di kampus Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Nah, saya pribadi belum pernah sih ke Ponorogo, apalagi ke Universitas Unida atau tadi ya Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Jadi ini salah dua ke universitasnya dan ke Ponorogonya untuk ketertarikan saya untuk bisa hadir di konferensi ini gitu. Dan masih banyak lagi alasan-alasan saya kenapa saya akan ikut acara ini. Terutama dari materi-materinya sih. Kalau dilihat dari timeline yang ada di website itu setelah ada penetapan venue yang kita sudah tahu bahwa acaranya akan dilaksanakan di Ponorogo. Selanjutnya di tanggal 1 Agustus ada call paper dan sponsor. Untuk call papernya sendiri itu sudah berakhir di tanggal 19 Agustus. Kalau nggak salah di tanggal tersebut gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin jadi pembicara itu bisa lagi sih. Dan di websitenya pun jadwalnya udah rilis, materi-materinya juga udah keluar. Jadi yuk kita bedah jadwal acara karena ini jadi poin penting nih untuk ketertarikan kita mau ikut atau enggak sih acara ILC ini. Nah, ini adalah halaman agenda ILC 2022. Bisa dilihat di sini ada timeline yang menunjukkan proses keseluruhan dari acara ini mulai dari pembentukan panitia sampai nanti di tanggal 8 Oktober. Nah, untuk sekarang kita ada masuk di fase registrasi peserta ya. Jadi ada di tanggal 22 Agustus 2022. Ini penutup. Lalu ada penutupan sponsor di tanggal 23 September. Nah, ini buat siapapun yang ingin menjadi sponsor silahkan langsung kontak aja ke websitenya. Nah, jadi penutupan untuk registrasi peserta itu ada di tanggal 30 September. Jadi waktunya masih panjang banget ya, sampai 30 September. Oke, ini lanjut di jadwal. Nah, di jadwal ini kita bisa lihat ada materi apa aja sih yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya ada jadwal kegiatan ILC. Nah, di sini kita bisa tahu nantinya materi apa aja yang akan disajikan di hari H atau di tanggal 8 nanti. Nah, acara dimulai di jam 8. Ini ada daftar ulang dan pengambilan snack. Kemudian lanjut ada pentas seni atau pertunjukan seni dari Universitas Darussalam Gontor. Lalu di jam 8.40 pembukaan Indonesia Linux Conference 2022. Selanjutnya ada lantunan ayat suci Al-Quran, nyanyikan
menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu menyanyikan lagu Hipne of Pondokku. Lalu di jam 9 ini ada sambutan dari Ketua Panitia ILC 2022 oleh Rania Aminah. Saya tahu sih orangnya. Lalu dilanjutkan sambutan dari Rektor Universitas Darussalam Gontor sekaligus membuka acara ILC 2022. Nah, dari serangkaian tadi baru nih mulai masuk ke keynote di jam 9.15. Ada keynote 1, keynote 2. Di sini belum tahu siapa nanti keynote-nya gitu. Kemudian masuk ada entertain dan lightning talk. Nah, ini salah satu yang menarik juga ya buat saya bahwa ada ketika di paper call paper itu ada kategori entertain. Jadi nggak melulu kita harus menyuguhkan materi. Bisa aja stand up tuh kata panitianya, bisa aja pertunjukan bernyanyi atau main gitar, main apapun gitu. Jadi apa? Jadi lebih bervariasi gitu ya, nggak cuma membawakan materi. Tapi tetap itu akan disaring oleh panitia pastinya. Nggak sembarangan aja itu bisa lolos gitu ya. Setelah itu di 11.25 ini lunch atau kita isoman ya, istirahat, sholat, makan, dan berbincang-bincang gitu ke sesama peserta di komunitas mana dan di daerah mana, itu bisa menjadikan networking buat kita gitu. Nah, setelah itu balik lagi di 12.25. Nah, di sini ada sesi kelas paralel. Kelas paralel ini sebenarnya akan bikin peserta itu jadi bingung gitu karena ada 5 materi yang berjalan secara bersamaan. Sedangkan di sini kayaknya materi yang terpilih itu oke tuh, keren-keren. Dari judulnya juga kece-kece lah. Oke, kita coba bahas di kelas paralel yang pertama itu di jam 12.25. Jadi ada judul capek ngerjain tugas yang sama berulang-ulang pakai workflow automation dong. Wis, ini pematerinya ada Kasyah. Nah, ini materinya ada di aula utama ya. Lalu yang kedua ada Muh Ali dengan judul Load Balance Multiple 4G LTE with Open Class. Nah, di sini ada di lab multimedia. Ini juga materi yang saya juga belum tahu nih, menarik. Lalu ada Estu Fardani dengan judul gimana sih implementasi GitOps, ada di ruang kelas A. Keempat ada Ibnu Hajar Asqalani dengan materi pos untuk berkarya di dunia kerja, ada di ruang kelas B. Lalu yang terakhir ada M. Najamuddin DM dengan materi AI Voice Assistant using Python in Linux, ada di ruang kelas C. Wah, ini di jadwal pertama kelas paralel aja udah materinya udah kece ya. Di kelas selanjutnya ada Arif Rama Syarif dengan judul Codeless Data Science dengan Open Source Software. Codeless Data Science dengan Open Source Software. Oke. Apa aja open source software-nya untuk membuat Codeless Data Science? Ini pasti akan terbongkar nanti itu. Yang kedua dari Andika Triwidada dengan materi bikin sendiri lab Pahe. Pahe apa ini Pahe? Kalau ada yang tahu bisa komen-komen di bawah. Ya, selanjutnya ada Atorik Ardiansyah dengan materi expose komputer kalian ke internet tanpa minta IP publik ke ISP. Ini juga menarik nih. Saya tuh nggak tahu nih ini gimana caranya. Yang keempat dari Rizky Pratama, Intro to K3S for Starting Your Kubernetes Journey. Nah, ini kalau untuk yang
mungkin tertarik dengan Kubernetes bisa masuk ke kelas ini. Yang terakhir dari Darian Rizaludin dengan materi membuat email kece dengan domain Indonesia. Nah, di kelas paralel terakhir ada Faik Aminuddin. Nah, kelas paralel terakhir ini di jam 13.45 ya. Yang pertama tadi ada Faik Aminuddin dengan judul cara asik ketik Pegon. Pegon ini kalau nggak salah aksara Jawa ya. Jadi kita bisa ngetik aksara Jawa tapi di keyboard kita. Keren. Yang kedua ada Adrian Saputra dengan materi membaca data lebih mudah dengan teknik visualisasi menggunakan LibreOffice. Ini juga cocok untuk kita-kita yang mungkin sering bikin report atau pengen reportnya lebih bisa tersampaikan lebih mudah dengan visualisasi data dan pengguna LibreOffice juga pastinya. Lanjut di M. Rizky Afandi dengan judul GitLab Runner with K8X. Oke, ini kalau yang Ops ya, cocok nih materinya. Ya, selanjutnya ada Nawindah dengan materi basis data. Ini tanda tanya ya, basis data. Ya LibreOffice Base aja. Gimana sorry. Basis data. Ya LibreOffice Base aja. Wow. Judulnya lumayan trendy banget, kekinian banget pakai aja. Nah, yang terakhir ada Koko Bahrudin dengan materi pemanfaatan teknologi open source pada sektor vital nasional. Berat. Jadi sektor vital nasionalnya pun ini apa gitu ya? Sektor vital nasional. Kemudian memanfaatkan teknologi open source di sana. Ini sangat menarik ya. Ya, itu tadi adalah kelas paralel yang akan dilaksanakan di 5 ruangan secara bersamaan dan bertahap. Ada 3 sesi di sini. Dan semua materinya bagus-bagus, jadi bisa disiapkan dari sekarang untuk mau masuk kelas yang mana sih gitu. Karena nggak mungkin kita lagi bosin no jutsu untuk masuk ke semuanya. Ya, setelah kelas paralel di sini ada coffee break dan networking juga ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, jangan segan kita untuk tegur sapa di sana buat tanya-tanya. Nah, lanjut ada entertain atau live talk, ada sesinya 1 2 3 sampai jam 15.25. Nah, setelah itu di 15.25 ada diskusi panel. Ini mantap sekali nih. Jadi kayak sesi ngobrol gitu ya, talk show. Di mana di sini judulnya adalah apakah kampanye FLOSS masih relevan? Menarik. Dan materi ini memang menarik. Jadi apakah masih relevan gitu kita mengkampanyekan free of software gitu. Bahkan dulu yang kayaknya gontong-gontong kan antara Windows sama Linux tuh penggunanya. Sekarang Linux bisa dijalani di Windows dan Microsoft love Linux. Itu jadi kayak ya kita nggak perlu terlalu ego kali ya untuk menghadapi idealisme kita terhadap FLOSS. Yang penting ikutin aturan atau lisensi yang ada gitu. Memang harus bayar belajar. Oke, selanjutnya di 16.55 setelah diskusi panel ada penutupan. Kemudian ada selanjutnya setelah penutupan ada jadwal community dinner. Nah, ini di 19.30. Jadi buat kalian nanti yang daftar sebagai peserta dengan paket komunitas itu bisa ikut nih di kedua acara yang terakhir, yaitu community dinner dan community gathering. Gitu. Oke. Nah, itu tadi jadwal acara dan materi-materinya yang bisa kita jadikan pertimbangan apakah kita mau hadir di konferensi ini. Nah,
Setelah kita tadi tahu semua materinya dan mungkin kalian tertarik untuk hadir di acara ini, nah ini bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Jadi bisa masuk ke halaman ilc.opensuccess.id dan klik di daftar sekarang. Nah, pendaftaran menjadi peserta ini udah dibuka dari tanggal 21 dan ditutup di tanggal 30 September 2022. Nah, di sini ada 3 paket yang bisa dipilih. Yang pertama itu paket pelajar dengan nominal yaitu 50.000. Tiket ini dikhususkan untuk para pelajar SMP, MTS, SMA, MA, dan sederajat serta mahasiswa S1, D3, dan 4. Wah, si S1 nih gimana? Saya nggak yang paket pelajar. Oke, dan akan mendapatkan makan siang plus 2 snack. Nah, itu benefit yang kita dapat dari paket pelajar. Dapat mengikuti acara dan dapat makan siang serta snack gitu ya. Yang kedua ada tiket umum sebesar 100.000. Ini untuk semua kalangan, siapapun, mahasiswa, profesional, komunitas, dan sejenisnya. Benefitnya juga sama. Ini dapatnya makan siang plus 2 snack gitu ya. Nah, yang ketiga ada tiket komunitas sebesar 150.000. Nah, tiket ini diperuntukkan untuk umum yang ingin mengikuti kegiatan ekstra, yakni community gathering pada malam tanggal 8 Oktober 2022. Nah, di sini kita nggak wajib untuk berafiliasi di satu komunitas. Jadi, ini hanya nama tiketnya aja, tiket komunitas. Tapi secara pribadi, kita kalau nggak tergabung di komunitas manapun, kita tetap bisa beli tiket yang komunitas. Karena di sini ada sesi community gathering, itu di sesinya di malam hari. Nah, benefitnya apa? Ada makan siang, makan malam, dan 3 kali snack gitu ya. Nah, ini buat kalian-kalian yang mungkin tarik bisa ngobrol sama komunitas-komunitas lain, itu saya sarankan ambil tiket komunitas, bisa tambah teman, tambah jaringan. Oke, mungkin itu aja ya info seputar ILC 2022 Ponorogo. Jangan lupa jika kalian tertarik segera daftar karena pendaftaran terakhir itu di tanggal 30 September 2022. Sekian dari saya dan sampai jumpa di Ponorogo. Insya Allah.